Halo semuanya, balik lagi bersama kami, Kopassus Podcast. Selamat datang di Curahan Kopassus. Komporan pasukan susah. Nah, kali ini gue bakal nemenin kalian nih untuk 10-15 menit ke depan. For your information juga, gue gak sendirian. Ada Dava Albani yang juga berlaku sebagai MC atau moderator yang bakal nemenin kalian. Dan juga ada teman-teman gue yang bakal membahas tentang tantangan content making di era penyiaran saat ini. Masuk ke topik utamanya nih, biar lebih asik nih ya. Dengerin lagu Brodes dulu kali ya. Kira-kira gimana sih pendapat kalian tentang dunia penyiaran saat ini? Oke, mungkin dari gue kali ya. Kalau menurut gue sih dunia penyiaran itu kan bakal terus ngikutin perubahan dan perkembangan zaman ya. Selain itu juga ngikutin perubahan teknologi. Nah, di samping itu industri penyiaran ini juga dituntut untuk selalu fleksibel ngikutin perkembangan dan perubahan yang terjadi. Tapi dengan syarat tetap mengedepankan konstitusi dan norma-norma kita nih sebagai masyarakat Indonesia. Wah, bener juga ya Mel. Artinya, di dalam dunia penyiaran ini akan selalu ada dengan segala perubahan zaman, serta perubahan teknologinya tuh. Dan yang pastinya, segala dinamika yang terjadi di dunia penyiaran ini harus diimbangi dengan regulasi yang adaptif. Misalnya kayak Bung Lon nih, bisa menyesuaikan diri dan gak FOMO tentang keadaan dengan perkembangan zaman. Kalau Kiko sendiri gimana tuh? Gue setuju banget, Yo. Tapi perlu diingat nggak cuma itu. Selain jadi adaptif, kita juga harus tahu nih bahwa ada undang-undang penyiaran. Nah, dengan adanya undang-undang penyiaran yang baru nanti, selain menjadi patokan bagi KPI untuk melakukan pengawasan konten siaran, undang-undang ini juga mengawal siaran yang sudah multi-platform. Bener banget nih Kiko. Selain adanya undang-undang baru, tuntutan membuat konten siaran yang kreatif dan berkualitas makin tinggi karena demi mendapatkan lebih banyak views. Apalagi di tengah hadirnya berbagai platform media seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya yang makin menggerus pendapatan dari lembaga penyiaran. Nah, kira-kira apa ya tantangan content making di era sekarang? Kalau menurut gue nih ya, di Indonesia kini tuh tengah bersiap melakukan migrasi penyiaran analog menuju era penyiaran digital. Selain kesiapan infrastruktur teknologi, konten yang berkualitas juga akan menjadi tantangan masa depan penyiaran digital. Era penyiaran digital pasti memungkinkan adanya diversity of content atau keragaman konten siaran yang memberikan banyak pilihan bagi khalayak. Nah, di era saat ini, spirit penyiaran digital memiliki banyak sisi positif bagi masyarakat. Di antaranya, kualitas siaran menjadi lebih baik, keragaman pilihan konten siaran. Meskipun begitu, pastinya ada tantangan tersendiri buat para penyiar. Terjadinya pro kontra pada sebuah konten akan selalu ada. Namun, akan menjadi sebuah tantangan jika kita bisa menghadapi dan memberi respon positif bagi masyarakat terhadap pendapat yang kontra tersebut. Gitu. Bener banget, gak cuma itu nih, di platform media jumlah followers akan selalu menjadi tantangan di era sekarang. Jadi buat mereka yang cuma jadi follower pasif tuh bakal tersingkir. Sedangkan mereka yang penuh sama ide kreatif bakal dihargai banget dan makin maju sih pastinya. Contohnya tuh kayak konten kreator yang lebih mentingin konten bermanfaat dibanding yang cuma pengen sensasi. Nah, makanya tuh setiap orang itu harus menciptakan gagasan yang brilian dan kreasi untuk menjadi figur yang kreatif dan harganya nggak cukup mahal. Kreativitas inilah yang juga bikin manusia berbeda dari yang lainnya. Hal inilah yang wajib kita jadikan motivasi dalam menghadapi tantangan content making di era sekarang. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus siap dengan tantangan-tantangan tersebut. Karena pertarungan dalam dunia penyiaran saat ini, menurut gue harus dibarengi juga dengan konten-konten menarik yang sangat tengah diminati masyarakat saat ini. Bener banget, Han. Manusia secara individual udah bisa nih menciptakan hal-hal yang menarik dari hobinya masing-masing. Bahkan tidak sedikit dari mereka
justru menjadikan kreativitasnya itu sebagai ladang bisnis. Asalkan konten-konten yang dihadirkan tidak bermuatan sara karena ada UIT yang mengaturnya. Nah, setuju banget nih gue sama pendapat kalian. Banyak juga ya ternyata tantangan di era sekarang. Kadang tuh kalau kita buat konten, suka lupa gitu kalau ada UU ITE yang harus selain kita taatin, yang harus selalu kita taatin. Oh iya, hati-hati juga nih buat yang suka ngeplagiatin karya orang. Bisa kena UU ITE juga loh. Tapi menurut kalian, plagiarisme itu salah satu tantangan juga gak sih? Wah, menurut gua sih, plagiarisme tuh salah satu tantangan banget. Maraknya praktek plagiarisme saat ini timbul karena rasa ketakutan gagal dan menjiplak hasil karya orang lain. Plagiarisme bisa terjadi pada semua tahapan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Intinya, plagiarisme itu mengutip karya atau ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Praktek plagiat sendiri dapat menguntungkan dan merugikan antara pihak. Pihak yang diuntungkan merupakan pihak yang melakukan plagiarisme, sedangkan yang dirugikan merupakan sang pemilik hak cipta. Oknum yang merasa tak bersalah ini melakukan plagiarisme demi keuntungan sendiri. Mereka menjiplak karya seseorang atau sekelompok orang dan meraih keuntungan yang besar. Tapi nih ya, emang sih menguntungkan bagi pihak yang memplagiasi. Namun sebenarnya, melakukan plagiarisme juga memiliki beberapa kerugian. Kebiasaan melakukan tindakan plagiat juga menyebabkan seseorang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Artinya, salah satu dampak plagiarisme adalah menurunkan kepercayaan diri sang pelakunya. Seseorang yang terbiasa menciplak karya orang lain akan kurang percaya diri dalam menghasilkan karya sendiri. Selain kurangnya percaya diri, kebiasaan melakukan tindakan plagiasi juga dapat mengembangkan sikap malas, menghambat kreativitas seseorang, membangun reputasi yang buruk, dan yang paling parah, ada hukuman tindakan plagiarisme. Jadi, sang pelaku dapat dikenai hukuman seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Nah, iya Val, benar banget. Selain itu, praktek plagiarisme juga merupakan academic dishonesty, yaitu suatu perilaku yang menggunakan cara-cara yang tidak sah dan tidak terpuji untuk mencapai hasil yang baik. Dan juga ada break the ethics atau melanggar etika. Sementara dalam dunia akademis, plagiarisme juga disebut dengan serious ethical offense, yang artinya pelanggaran etika serius. Tapi kira-kira ada nggak sih cara untuk menghindari plagiarisme pada saat membuat konten? Yang pastinya ada dong. Strategi menghindari plagiarisme seperti kita harus mencari ide-ide atau kreativitas baru. Namun, kita juga bisa menjadikan konten orang lain sebagai inspirasi, tetapi tidak untuk direka ulang. Tidak ada salahnya juga jika kita saling diskusi dengan para content making untuk mendapatkan ide-ide yang bagus, baik, dan cermat. Dengan diskusi tersebut, kita juga dapat banyak belajar dengan mereka, khususnya dalam membuat content making dan menghindari plagiarisme. Sehingga kita dapat menghadapi tantangan content making pada setiap eranya. Nah, bener banget nih. Aku setuju banget sama pendapat Hegel. Pastinya bakal selalu ada tantangan content making di setiap eranya. Mungkin nih ya, kalau bisa aku simpulin, di era sekarang tuh tantangannya kayak kita harus selalu merhatiin. Kayak kira-kira konten yang gue buat ngelanggar undang-undang gak ya? Terus kita juga harus peka nih sama tren-tren zaman sekarang. Tapi yang harus diingetin juga, kita harus tetap nyari info dari sumber-sumber terpercaya. Nah, mungkin segitu aja kali ya podcast kali ini. Pastinya banyak banget sih pelajaran yang aku bahkan teman-teman dapetin. Mungkin next time kita bakal ngebahas kali ya tentang dunia penyiaran lebih dalam lagi. Oke deh. Kami dari Kopassus, Komplotan Pasukan Susah. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.